Seperti soleh yang relevan, yang cocok. Bukan soleh itu banyak sholat. Ada orang sholat banyak tapi nggak pada tempatnya, nggak cocok. Betul nggak? Maka saleh, amal yang kontekstual, amal yang relevan, amal yang cocok antara lahir dan batinnya, zahir dirinya, batin dirinya, dan juga zahirnya alam, batinnya alam. Terus mimpi pengalaman rohani apa? Dia sekedar menghibur. Bahasa nabinya mubasyarat. Ya. Itu sebabnya yang mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, itu jangan kemudian jual di sini, nggak laku. Hatta mimpi nabi. Mimpi nabi berarti ente dihibur oleh Rasulullah, berarti salawatnya mungkin diterima, cintanya mungkin ya tidak bertepuk sebelah tangan. Maksudnya begitu, ya. Walhamdulillahilladzi syarrafana bil iman bihi wa bir riwayah anhu wa nas'allaha ay yukrimana bi karamatin zatiyah syarifah ala wa hiya al istiqamah wal inabah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala man kana khuluquhu azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ma ba'du, ikhwah fillah. Sebelumnya kita sudah masuk ke bab nubuwah, risalah, dan wahyu. Pada sore ini insyaallah kita membahas tentang mukjizat. Jadi mengenal Nabi Muhammad SAW itu ada nasabnya, ada khasaisnya, kekhususannya, ada syama'ilnya. Syama'il itu ciri-ciri fisik. Ada ahadisnya, hadis-hadis ini kalangan muhaddis. Dan juga ada bab sirah, ya. Sirah itu perjalanan sejarahnya, perangnya, bahkan qablal wiladah, sebelum perang apa yang terjadi. Ada juga bab al-i'jaz, kemukjizatan, ya. Nah, insyaallah pada sore ini kita akan membacanya secara ilmiah, bukan secara mitos, ya. Mukjizat itu seperti apa sebenarnya? Apakah mukjizat yang hari ini banyak yang menolak ada mukjizat kejadian luar biasa, ya karena dia nggak paham definisi mukjizat. Akhirnya dia ahlus sunnah, tapi giliran mukjizat menjadi mu'tazilah, tidak percaya dengan kejadian-kejadian luar biasa. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan turhaniah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua ahli hadis, ahli sirah, semua ahli al-haqiqah, ahli syariah, ahli ma'rifah, wa sadatina wa mursyidina, syekhina Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari, wa syekhna Sya'rani Al-Banjari, syekhina Al-Mutaffa qariban Syekh Taifur Mawardi, wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada orang yang sudah putus asa menjelaskan mukjizat terus mengatakan mukjizat itu hanya Quran. Itu kurang pas, ya. Maka sebelum berbicara sesuatu, pastikan kata-kata yang kita gunakan kita mengerti. Jangan gunakan satu kata yang kita tidak mengerti maknanya.
Nah, ini terjadi banyak orang menggunakan satu kata yang dia tidak mengerti. Mukjizat. Apa makna mukjizat secara harfiah, secara bahasa? Mu'jiz dari kata a'jaza. Ini suaranya sampai ke belakang? Sampai ke belakang, oke? Ya, disuruh ke depan aja nih. Ini buya-buya lagi nggak ada. Ente maju aja ke depan semua. Nggak usah sungkan. Buya-buya lagi pada sibuk semua. Mukjizat. Ini saya tulis Arabnya ya. Mukjizah. Mukjizah. Dari kata apa? I'jaz. Ya. I'jaz. Bukan ta'jiz ya. Apa arti? Lah, mungkin. Nih sudah habis. Ada satu lagi? Ya, dari kata apa? I'jaz. I'jaz, ajaz, melemahkan. Apa artinya? Melemahkan. Tutup pintunya. Secara bahasa. Secara bahasa. Sekarang jangan secara bahasa. Ini yang kita sebut artian harfiah. Jadi kalau mengartikan sesuatu jangan yang harfiah. Memaknakan sesuatu sesuai dengan maknawiyahnya atau mustalahnya. Ya. Sepertinya memang tidak cocok. Baterainya habis. Ya. Kedengeran sampai ke belakang? Ya. Mana yang kita pakai, mana istilah. Ya, istilah itu bukan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab. Istalaha yastalihu. Dari kata salah, soleh. Istalaha. Apa arti soleh? Yang relevan, yang cocok. Bukan soleh itu banyak sholat. Ada orang sholat banyak, tapi nggak pada tempatnya, nggak cocok. Betul nggak? Pernah nggak ngeliat video? Pakai sorban, pakai begini, terus sholat di stasiun, lagi ruku ditinggal sama keretanya. Pernah lihat? Pernah lihat? Itu maksudnya apa? Dia soleh tapi tidak, dia abid, ahli ibadah, bukan soleh. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan konteksnya. Paham? Itu yang disebut soleh. Maka saleh, amal yang kontekstual, amal yang relevan, amal yang cocok antara lahir dan batinnya, zahir dirinya, batin dirinya, dan juga zahirnya alam, batinnya alam. Nyambung? Nah, maka mukjizat, apa arti mukjizat? Bukan sekedar, kalau lughatan apa tadi? Melemahkan. Kalau secara istilah, i'jaz mukjizat itu, di sini ada nggak ya? Kita cek dulu. Oh, dia langsung masuk dia. Ada berapa perangkat? Pertama, ya, khariqun lil adah. Khariq, apa arti khariq? Khariqul adah. Apa arti khariqul adah? Adah ini hukum alam, hukum Allah pada alam. Api membakar, air menenggelamkan. Apa lagi? Kalau kena tusuk, luka. Kalau luka sulit sembuh, lama sembuhnya. Kalau orang beginiin tangannya keluar air nggak? Terus keluar air di tangannya. Ada air nggak di sini? Ini sesuai dengan hukum alam nggak nih kalau keluar air di sini? Nggak sesuai. Apalagi, makanan porsi 10 orang, yang makan 100 nggak habis-habis. Sesuai dengan hukum alam nggak? Itu paham maksudnya? Jadi, wilayahnya i'jaz, mukjizat itu adalah pada alam. Hukum alam. Khariqul ada. Dia tidak mungkin menyalahi hukum selain hukum alam. Hukum itu ada macam-macam ya. Ada hukum syara,
Hukum syariat. 1. Hukum akal. 2. Yang paling bawah tadi hukum adah atau alam, ya. Berarti kharik, apa arti kharik tadi? Kharaqa. Apa arti kharaqa? Khariqa merobek, menghancurkan tatanan alam. Nyambung? Dan dia tidak mungkin masuk menghancurkan tatanan dan tidak mungkin melanggar hukum akal. Jadi tidak ada mukjizat yang melanggar hukum akal. Kecuali akal ente nggak nyampe. Tidak masuk akal dengan tidak sampai oleh akal, beda nggak? Yang ada, akalmu tidak sampai, bukan akalmu menentang. Kenapa disebut adat? Ini udah jadi bahasa Indonesia ya, adat. Apa arti adat dalam bahasa Arab? Itu bukan bahasa Indonesia itu, adat itu. Bahasa Indonesia banyak sekali utangnya ke bahasa Arab tuh. Disiapin buat ente mudah belajar agama kali. Ya. Ntar besok-besok beli apa? Kayaknya ada deh gitu ya. Biar taruh doang di sini gitu. Kayaknya ada di lemari-lemari situ kali ya. Hukum adat itu ada ya'udu adatan. Apa artinya? Ada berulang-ulang setiap hari. Ente lihat kalau ada api mengenai sesuatu, membakar nggak? Bakar. Orang kena sayatan pisau, luka. Kalau sudah luka, berdarah. Kalau sudah berdarah, dia apapun juga nggak, ya tetap luka. Nggak langsung balik dia. Hukum adatnya, setiap hari orang menyaksikan, kalau luka berhari-hari baru sembuh. Tahu-tahu ada yang niup, sembuh. Kembali lagi kulitnya ketemu kulit, dagingnya ketemu daging, darahnya tidak keluar lagi. Itu namanya merobek tatanan hukum akal. Matahari mestinya terbenam. Ini ketahan sebentar. Itu hukum alam tuh. Tapi ingat, tidak ada mukjizat melanggar hukum syariat ataupun melanggar hukum, tidak merobek hukum syariat, tidak merobek hukum akal. Hukum syariat itu bukan dirobek. Orang tidak sampai kepada syaratnya, maka tidak berlaku. Syarat orang anjalin syariat apa? Berakal dan baligh. Ada kesanggupan melaksanakannya. Kalau orang sholat, dia masih kecil, dia wajib sholat nggak? Akalnya belum nyampe. Ente jadi wali, akalnya masih utuh. Katanya dia jadi wali nih, ya. Terus sholatnya jadi nggak wajib lagi. Berarti kalau sudah jadi wali, hukum syariat batal. Karena ente punya mukjizat, punya karamat. Itu namanya tidak faham. Terus kok ada wali nggak sholat? Berarti ente nggak paham juga. Wali nggak sholat, dua aja. Wali maskur, sukara, wali yang mabuk cinta, akalnya hilang, atau wali majzub. Wali apa? Majzub, akalnya juga hilang. Berarti hukum syara tidak berlaku sama dia. Jadi kapan syariat tidak berlaku? Bukan berarti syariat diangkat dari dia. Bukan. Syariat tetap hukumnya. Namun ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Mohon maaf, haji berapa sekarang? Itunya duitnya berapa sekarang? 56. 70. Nih sama orang travel nih, bener Kak? Ya, yang reguler. Sampai kalau mau berangkat tahun depan 300 juta misalnya. Banyak lebih juga. Lebih. Oh, kayaknya kita beda channel kita nih. Ya, lebih ya, anggaplah ke 400. Ente punya nggak tabungan 400 tapi nggak ngutang? Berarti nggak sanggup, akal ada. Nggak wajib juga tuh syariat. Jadi syariat itu mudah sekali. Kalau emang tidak mau mengamalkan syariat, hilangkan akalmu.
Jangan jadi orang berakal lagi udah. Nggak usah beragama udah. Jadi agama itu hanya untuk orang berakal. Nyambung? Maka tidak ada kewalian, tidak ada mukjizat keramat yang merobek-robek hukum syariat, tidak ada. Terus kalau ada orang nuduh kita, biarin dia jadi nuduh. Berarti dia akalnya emang juga lagi masalah di itu ya. Nggak ada mungkin ya. Oh, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi? Kharikul ada. Ini baru definisi satu. Yang kedua, kharikul ada, dia menghancurkan tatanan hukum alam. Lalu apa yang terjadi? Dia terjadinya pada siapa yo? Terjadinya pada siapa? Pada nabi dan rasul. Wali enggak. Kalau ada wali punya yang unik-unik, itu bagian dari mukjizat nabi, bukan mukjizat dia. Azharallah ala aidil anbiya al-anbiya. Ini bahasa Arabnya, ini definisi yang kita ringkas dari beberapa kitab. Bisa jadi kalimatnya sama atau tidak. Ini definisi Matraman. Yang Allah zahirkan kepada tangan atau di hadapan para nabi, bukan wali. Ya, war rusul masuk ya, war rusul. Jadi terjadinya mujizat pada siapa? Pada rasul. Ya. Sebagian imam kita mensyaratkan bahwa mukjizat itu karena dia melemahkan, berarti dia sedang menantang. Sedang apa? Maka ada yang ketiga, litahaddi atau tahaddian. Tahaddian. Ini silakan dibahasakan Indonesia sendiri ya. Tahaddian, apa itu tahaddian? Untuk menantang. Siapa yang ditantang? A'da Allah atau musuh Allah. Siapa yang musuh Allah? Al-kuffar. Tahaddian 'alal kuffar. Alal munkirin, bisa begitu. Ini definisi lama. Bahwa mesti ada apa? Tahaddian. Kalau kita tambah atau apa tambahannya? Nusratan ala atba'ihi. Nusratan alaihi wa ala atba'ihi ya. Nusratan alaihim para nabi wa atba'ihim. Nusratan pertolongan untuk para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Ya, Bu? Nusratan alaihim wa atba'ahum ya. Boleh juga nusratan wa fathan ya. Tambahkan di sini nusratan wa fathan. Kemenangan. Atau nikmatan, sebatas nikmat saja. Nggak perlu perang, nggak perlu menaklukkan orang kafir. Contoh, ketika Nabi SAW sedang pergi perang, ya Rasulullah, kita krisis air. Kata Nabi, kalian sisa berapa? Ada yang sisa cuma segini. Ini bisa untuk makan minum mandi gak? Gak bisa. Akhirnya kata Nabi, udah kumpulin semua, taruh di ember depan Nabi. Lalu tangannya ditaruh. Tangan Nabi begini, tiba-tiba dibuka, keluar. Gak ada keran, gak ada apa namanya sekarang tuh?
shower apa nggak ada. Di belakang Nabi juga nggak ada PDAM. PDAM apa? PAM. Nggak ada. Dan itu jumlahnya di riwayat mulai dari 300, ada riwayat menyebutkan 700, 900, 1200, bahkan itu ribuan. Itu hanya menunjukkan taksir bahwa jumlahnya banyak sekali. Itu nggak ada urusannya dengan tahaddiyan al-kuffar, menantang orang kafir, nggak ada. Itu hanya nusratan wa fathan wa ni'matan, ya. Ada tambahan apa? Ya, untuk bantulah, wa ni'matan. Ya, semoga bisa nyambung bahasa Arabnya lah. Lo kok berani buat definisi sendiri? Ya, alhamdulillah. Aneh kan dokter. Terserah itu lah ya. Itu canda ya, jangan serius ya. Ini kalau ente S1 belum boleh buat definisi. Serius aneh. Ini kata profesor kita dulu. Kalau kalian masih S1, S2, LC, itu belum boleh buat suatu, karena buat definisi itu sama dengan buat teori. Ilmunya mesti ya lewatin dulu lah sunatullahnya S1, S2, S3. Atau ngaji tradisional yang sampai kepada level Syekh Al-Mufti. Ya, itu boleh juga. Gak apa-apa ya. Ini dulu kata profesor kita almarhum sudah meninggal ya. Namanya Sirojuddin Zar. Dia berkalam begitu juga ke Buya Aldomi itu ya. Jadi kalau belum doktur, jangan coba-coba ganggu definisi-definisi teori-teori yang sudah dibangun ulama dahulu. Maka kalau ada LC, SAG, SH mencoba membantah profesor atau doktor, itu orang bukan, kan ada orang tidak mengenal diri, ada orang tidak tahu diri. Ya, ini masuk yang mana nih? Ada orang dia menentang tafsir Pak Quraisy Shihab. Aneh lihat, lo cuma LC doang. Hanya SAG. Ada juga nggak LC, nggak SAG. Ijazah S1-nya syafaat. Dulu kampus-kampus begitu masih ada, kampus-kampus bodong tuh masih ada. Tahu persis kita. Jago kalau debat tuh. Tapi dia hanya menukil isi definisi orang terdahulu yang dianggap itu sudah paten. Padahal itu masih bisa digugat. Jadi yang tidak boleh digugat itu cuma Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir dan ijma' yang tidak masykuk alaih, yang tidak diperdebatkan, yang tidak ada syak. Ini salah satu ringkasan definisi yang kemudian boleh kita tambahkan dengan berbagai kasus. Contoh lain, ada sahabat perang Uhud, kakinya kena tombak, betisnya ke tombak belah dua. Ente bisa bayangkan? Itu darah kemana-mana, dan dia kemudian masih bisa jalan. Sembari dia lompat-lompat, dia jalan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu juga dia Rasulullah. Gak usah ngomong lagi dia. Dia gak usah ngomong lagi, cukup nunjuk kakinya. Rasulullah hanya baca Bismillah, tiup. Gimana tuh? Hadisnya sahih. Ada seorang nabi, umatnya meninggal 3 hari. 3 hari kan udah mau hampir busuk tuh dah. Tapi belum rontok. Digali lagi, dipegang dadanya, dibaca Ismul Azam di situ, bangun lagi dia. Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa. Syekh Abdul Qadir Jilani juga sama, cuma ceritanya ayam. Akhirnya orang kalau manakib nyari ayam mulu. Padahal cerita ayamnya beda. Kisahnya hampir mirip waktu kami terabas. Jadi itu waktu kami terabas udah nyampe di kampung mana lah tuh nggak jelas sih, udah gunung ini gunung itu udah nggak jelas. Nyampe satu tempat kita lapar. Saya bilang ke orangnya, boleh nggak nih kita beli ayam terus kita minta dimasakin. Tahu-tahu ayam yang dimasakin itu punya anaknya.
Waduh, bahaya nih baca manakib kita nih di sini. Kita perut sudah lapar. Gak ada lagi ceritanya. Itu terjadi pada masa Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada muridnya, muhibbinnya, ingin mengundang guru makan di rumah. Kan biasa ya, orang dulu ini kan gak bisa ngasih apa-apa. Ya udahlah, kasih aja guru makan. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu nih murid sederhana sekali, tapi dia ingin memberikan yang terbaik. Makanan terbaik saat itu hanya ayam, bukan ayam broiler, bukan. Dulu ayam kampung itu sebagian ayam kampung nggak? Wah, enaknya bukan main. Udah mau makan, udah pegang, itu ayam sudah jadi digoreng sudah. Kebayang ayam kebuli? Luar biasa sudah. Nabi tanya, Nabi Syekh Abdul Qadir tanya, kenapa dia nangis? Ayamnya disembelih. Itu yang di depan ente sekarang. Oh ya sudah, dia doa angkat tangan, itu ayam baliknya jadi ayam. Maka Imam Suyuti mengatakan, apapun mukjizat para nabi terdahulu boleh jadi keramat para wali. Aklan, secara aklan. Akal nggak menolak. Tinggal adakah riwayatnya terjadi? Ya, ada nabi nggak kebakar sama api? Oh, di Banten jadi debus. Orang mengira debus itu kan ilmu jahat. Enggak, dulu itu mainannya murid-murid Syarif Hidayatullah itu, Maulana Hasanuddin Sultan di Banten itu. Enggak, bukan khas Banten, di mana aja orang bisa. Di Syekh Abdul Somad Al-Falembani itu enggak bisa dibunuh sama Belanda. Tapi nggak tahu waktu dia lengah kenapa mati, dipisahkan kepala dengan badannya, itu di Thailand hari ini. Siam, di negara Patani itu, daerah Patani. Macam-macam lah ya. Ane punya guru jalan di atas air, nanti percaya nggak? Tapi itu bagi belum, itu nggak ada apa-apanya. Yang keren tuh yang bisa ke langit katanya. Yang bisa jumpa sama Rasulullah, bisa jumpa sama Allah, dia bilang gitu. Ini mah nggak ada apa-apanya. Cuma orang awam tahunya kalau bikin haul, bikin manakib, itu cerita keramat. Enggak. Haul dan manakib, haul itu menghaulkan sang imam atau seorang tokoh. Haul artinya putar 1 tahun. Apa yang kemudian diceritakan manakibnya? Apa arti manakib? Bahasa Arab manqabah, manakib. Manakib jamak, pluralnya. Singlenya apa? Mufradnya manqabah. Apa arti manqabah? Siratuhu hasanah. Cerita baik tentang dia. Kisah baik tentang dia. Bukan hanya cerita keramat. Jadi kita ceritakan kok bisa seorang Syekh Abdul Qadir Jilani jadi Jailani yang kita kenal hari ini. Diceritakan bagaimana dari kecilnya, remajanya, dewasanya, gurunya siapa, syekhnya siapa, kewaliannya, ilmu kewaliannya. Bukan hanya keramatnya. Keramat itu paling cuma 1/10 yang kita ceritakan. Maka saya agak kecewa, agak males datang ke beberapa tempat haul. Diundang pun nggak mau, ceramah pun saya nggak mau kadang. Kenapa? Mereka nuntutnya kita cerita tentang keramat. Bagi saya keramat yang sejati bukan di situ. Keramatnya ilmu ma'rifat dia. Kalau kita ceritain itu malah kita disindir-sindir. Ketinggian kajiannya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang menaruh Syekh Arsad Banjari di atas makom seorang wali. Yang naruh Wali Songo di atas Wali Syekh Abdul Qadir Jilani, itu aneh itu bagi saya. Yang naruh makomat Syekh Yusuf Al-Makassari di atas yang sepantasnya. Jadi kita kalaupun diundang pun untuk haul, kita lihat-lihat dulu nih kelompoknya kelompok halu, apa kelompok ilmiah, apa kelompok muhibbut thariqah yang sebenarnya. Jadi tidak semua pertanyaan mesti dijawab, undangan mesti dihadiri. Ya, makanya aneh nggak cepat kaya seperti Ustadz yang antum kenal itu ya. Nggak cepat kaya nih. Susah ya. Lama, naiknya lama. Kenapa? Bagi kita nggak semua orang mesti kita bikin senang. Ya, kita lagi cerita Allah, bukan lagi cerita makhluk. Paham maksudnya? Ya. Maka kajian-kajian kita nggak usah rame-rame banget. Ramenya sederhana aja. Tapi ya satu salah ramekan. Yang penting apa? Orangnya ngaji karena kesadarannya, bukan karena ikut-ikutan. Kalau antum karena kesadaran, digoncang apapun
itu nggak akan berubah, tetap ngaji. Karena rohnya sudah mengenal makanannya apa. Walaupun was-wasnya begini, ujiannya begini, di rumah begini, pekerjaan begitu, di majelis lain lagi. Tapi kalau sudah kenal makanan rohaninya, dihajar semua. Seperti orang menghadang hujan di saat pagi mau berangkat kerja. Menghadang hujan di saat sore mau pulang ke rumah. Udah tahu mana yang dituju. Maka kajian kita, kajian yang disebut hakikat dan ma'rifat itu bukan kemudian ente menjadi wali jadi Tuhan, menghilangkan syariat, enggak, justru jalan pulang, mencari tujuan kesejatian kita ngapain gitu. Itu tujuan kita. Dalam bab mencari kesejatian itu, sang sejati itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu part of life-nya, bagian dari hidupnya adalah ada mukjizat terjadi pada dirinya, ya. Mari kita baca sedikit. Ini sudah dibaca sama Buya Abdomi kemarin, Buya Asfi ya. Nah, di halaman 314, faqad ulima wuqu'u misli hadha aidan min nabiyyina daruratan littifaqi ma'aniha kama yu'lam daruratan judu hatimin wa syuja'atu antara wa hilmu ahnaf littifaqi al-akhbar al-warida an kulli wahidin minhum ala qarami hadha wa syuja'ati hadha wa hilmi hadha wa in kana kullu khabarin min nafsi la yujibu al-ilma la yuqta' bi sihhatihi wal qismu tsani. Kita tinggal aja itu ya. Malam yablugh mablagh ad-darura wal qata' wa huwa ala naw'ain naw'un muntashir rawahu al-adad. Jadi berita tentang mukjizat Nabi, berita itu diriwayatkan oleh periwayat-periwayat. Ada yang riwayatnya diriwayatkan oleh banyak orang disebut mutawatir, ada yang tidak sampai riwayat 10 orang setiap generasi disebut masyhur, ya. Sama juga ya. Nah, ada riwayat yang mustahir, muntashir, rawahul adad, yang riwayatnya lebih daripada 10 orang. Kayak nabi'il ma' min bainil asabi' wa taktsir at-ta'am. Contohnya apa yang diriwayatkan banyak orang dan itu tidak bisa diingkari? Air yang memancar dari jari-jari beliau, dan yang kedua taktsir at-ta'am. Makanan jadi banyak. Itu terjadi berulang kali. Diriwayatkan lebih dari 1 kali peristiwa. Jadi pernah masa paceklik, sahabat-sahabat ini lapar sekali. Tiba-tiba Nabi diundang makan oleh seorang sahabat. Tapi kata beliau ini, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, makananku hanya cukup 10 orang. Kata Nabi, oke, nggak apa-apa, atur aja. Tapi nanti aku kasih tahu kamu satu kaifiat. Kita bawa 100 orang, cuma boleh masuk hanya 10-10. Selesai 10 keluar. Selesai 10 keluar. Betul, dikerjain. Pertama Nabi keluar. Kedua 10, 10, 10. Sampai 10 kali 10 berapa orang? 100. Kata orang yang menghidangkan ini, wala yanqus min dzalika syai'an. Tidak kurang makanannya sedikit pun. Itulah. Itu sebenarnya apa tuh? Nggak mungkin itu makanan jadi banyak kecuali diambil dari setempat yang mulia. Nggak mungkin air keluar dari tangan Nabi kecuali airnya dialirkan dari tempat yang mulia. Nah, itulah rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nawun minhu ikhtussa bihil wahid awil itsnan. Ada peristiwa mukjizat yang menyaksikan 1-2 orang aja. Atau nggak nyampe 10. Lakinnahu idza jumi'a mithli ittafaqa fil ma'na. Riwayatnya itu beragam-ragam. Kalau diriwayatkan beragam ini, pas kita kumpulkan, ya intinya sama tapi lafaznya beda. Ini pun juga disebut mukjizat, ya. Dan kebanyakan mukjizat yang diceritakan bagian ini, ya. Namun ada yang
di Quran. Di Quran ada. Dan itu tidak perlu lagi dipertanyakan riwayatnya. Contohnya insyiqaqul qamar, bulan belah. Amma insyiqaqul qamar fil Quran nassa bi wuqu'ihi wa akhbara an wujudihi. Terbelahnya bulan itu Quran sendiri yang menceritakannya. Wala yu'dalu an zahirihi illa bidalil, ya, tidak bisa lagi kita ngeles, ya. Wajah bi raf'i ihtimalihi sahihul akhbar min turuqin iddah katsira, dan riwayatnya banyak. Wala yuhinu azmana khilafu akhraq munhallin urad din. Jangan terganggu oleh orang-orang yang menentang agama bab ini, ya. Wala yultafat ila sakhafati mubtadi'. Juga ajaran-ajaran yang ahli bid'ah seperti kelompok Mu'tazilah yang menolak ini terjadi. Yulqi syakka ala qulubi du'afa'il mu'minin, lalu mereka menolak ini sehingga meracuni hati orang-orang beriman yang hatinya lemah. Bal nurghimu bihadza unfahu wa nubdi wa nunbidhu bil ara'i sukhfahu. Kadzalika qissatun nabil iman. Berarti ada beberapa riwayat mukjizat yang kita bisa lihat riwayatnya banyak terjadi. Oke. Nabi wafat, mukjizatnya masih jalan nggak? Masih jalan? Wa a'lal i'jaz, a'lal mu'jizat, afdalul mu'jizat, betul Al-Quran. Al-Quran itu kekuatannya pada lafaz dan makna. Maka orang yang paling mewarisi mukjizat Nabi yang disebut keramat, orang yang mampu menghafalkan ayat Quran. Dan yang kedua, itu paling tinggi, yang memahami makna Quran. Itu mukjizat tertinggi. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu wasilatul kalam billah, mukalamah, musyahadah billah. Karena berinteraksi dengan Tuhan itu lewat Quran. Sholat kalau nggak ada Fatihah sah nggak? Sah nggak? Ya, kecuali ente emang nggak bisa apa-apa, yaudah suruh baca subhanallah alhamdulillah. Tapi kalau masih bisa ngafal Al-Fatihah. Dari semua ayat Al-Quran, hanya Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat. Itu mukjizat tertinggi Rasulullah SAW. Ya. Dulu orang-orang masanya masa suka yang gaib-gaib, suka yang apa tadi? Kejadian-kejadian luar biasa. Hari ini zaman berubah. Orang sihir aja mungkin hampir nggak percaya. Ya ada tuh influencer itu juga, ya, YouTuber yang menantang dirinya untuk disantet, tapi nggak mati-mati sampai hari ini. Keren juga tuh orang. Orang kampung kita juga tuh, ya. Siapa namanya? Ferry juga namanya, sama kayak antum. Kumisnya mirip lagi dia. Bedanya ini lebih terang aja kulitnya daripada itu. Itu sampai kasih sayembara. Siapa yang bisa nyantet aneh, kasih alfat 1 gitu. Wah, mantap juga deh itu. Berarti dia sudah dikasih tahu sama orang, bobroknya ilmu santet. Ada ilmunya, cuma dia tahu bobroknya, tahu kelemahannya. Kalau kita dalam ajaran Ahlus Sunnah, Al-Quran mengisbat, menetapkan bahwa sihir memang ada, tapi itu permainan mata. Permainan, maka kalau ente mengtasdik percaya, kena. Kalau nggak percaya, nggak kena. Was-was aja kena. Terus kenapa orang yang namanya sama dengan antum itu nggak kena? Karena dia nggak percaya. Nah itu kenanya di situ. Terus kenapa kemudian ruqyah itu perlu? Ruqyah itu adalah gimmick yang untuk masuknya nur kalimah Quran, biar gaya-gaya dikit lah. Gitu, itu gayanya itu. Padahal transfer energi bacaan itu kan lewat suara dan lewat nafas. Cukup tuh. Oleh karena itu, kalau metodenya tidak dapat, maka orang kesurupan tambah kesurupan. Betul nggak? Baca Quran lu kok tambah kesurupan dia. Malah ayat kursi ente diulang lagi sama dia. Karena kebanyakan kesurupan itu bukan karena jin, syaitan, karena diri ente sendiri. Perasaannya melewati akalnya. Orang patah hati, kesurupan kan?
Oh, kita nanganin itu dari aneh remaja dan nanganin itu dari dulu. Tapi udah males, udah nggak mau, capek. Harus kembali kepada diri orang itu sendiri supaya dia sadar dengan akalnya. Putus kerja, stres, kesurupan. Pengen juara, udah juara, tahu-tahu jadi nomor berapa, kesurupan juga tuh. Orang juara kesurupan, nah itu aneh pernah nyasin tuh. Percuma dia jadi juara ya kan. Jadi kebanyakan adalah perasaan yang menguasai kesadaran. Jadi kalau mau orang permanen selesai dia dari kesurupan, ajarin dia ilmu logika dengan baik. Ajarin dia filsafat. Ajarin dia ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid, ilmu filsafat, ilmu yang mengutamakan akal itu betul-betul menjadi sumber kesadaran kita. Ya. Insya Allah ya. Insya itu sebabnya ribat kita concern dalam kajian-kajian yang merawat akal. Ngaji tasawuf tapi akalnya harus dirawat. Jangan ngomong halu kebanyakan, jangan ngomong mujizat kebanyakan, jangan ngomong mimpi kebanyakan. Mimpi itu hanya kabar gembira, dan ini nggak tahu entah keberapa kali saya katakan, agama kita, mazhab kita, thariqah kita, ilmu hakikat, ilmu syariat yang kita terima dari guru-guru bukan dibangun dengan dasar mimpi atau pengalaman rohani. Dia dibangun dengan dalil akli, dalil syar'i, dan dalil adi. Terus mimpi, pengalaman rohani apa? Dia sekedar menghibur. Bahasa nabinya mubasyarat. Ya, itu sebabnya yang mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, itu jangan kemudian jual di sini, nggak laku. Hatta mimpi nabi. Mimpi nabi berarti ente dihibur oleh Rasulullah, berarti salawatnya mungkin diterima, cintanya mungkin ya tidak bertepuk sebelah tangan. Maksudnya begitu ya. Jadi apapun yang dialami, tolong jangan mengalahkan akal ya. Begitu juga nanti, itu kan pengalaman rohani itu ujian. Kalau kejadiannya di alam rohani, ente senang. Sekarang coba kejadiannya di alam jasmani, akalnya masih utuh nggak? Ketika ekonominya seret, atau ekonominya lagi naik-naiknya, ketika hatinya lagi patah hati namanya, masih utuh nggak kesadarannya? Ketika bab cinta-cintaannya terganggu, bab benci-benciannya kambuh, ya, nyalek, ya, teman-temannya nyalek nggak? Nyalek nggak kepilih, nggak dapat suara. Banyak kan yang pakai jadi Superman habis itu, ngerti nggak itu maksudnya? Karena dia gagal jadi caleg, itu berubah jadi Superman dia, tapi nggak ada S-nya, yang ada perut endut. Terus ngomong sendiri, yang gagal jadi wali kota, tapi dia tetap jadi wali kota di suatu tempat, di kamar dia aja. Paham maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kenapa ilmu akli ini harus dikuatkan? Maka nanti ke depan kita akan buka lagi ilmu logika, mantik, ya, insya Allah. Ya, ini dibagikan gratis, karena saya dapatnya berbayar. Saya tahu mahal, ilmu itu mahal. Bayarannya bukan duit, bayarannya adalah kesungguhan. Menjaga akal ini kesungguhannya. Jadi ente bayar dengan kesungguhan. Bayarnya dengan apa? Kesungguhan. Nanti pelan-pelan kita ajarin ya, biar nggak selama-lamanya dibodohi atas nama agama. Oke? Agama itu bukan, sekarang dijadikan orang tuh alat pembodohan, dan itu sudah kita saksiin. Agama dijadikan alat pembodohan politik. Orang bingung. Politik ini cost-nya besar. Betul nggak? Itu diakui oleh Pak SBY, ya, yang punya partai nih ya. Yang punya partai lagi presiden ke sekarang, Pak Prabowo, siapa lagi? Bu Megawati, semuanya mengakui cost-nya gede sekali. Mereka pikir keras itu. Gimana caranya supaya orang-orang tidak perlu bagi-bagi duit, tapi orang ikut dia. Karena hari ini itu
walaupun sudah ada undang-undang anti money politik, tapi itu tambah merajalela. Betul nggak? Antum nyaksin? Hampir setiap kampanye itu bagi-bagi duit. Betul nggak? Itu sebabnya aneh nggak pernah mau datang pengajian musim kampanye, kecuali pengajian rutinan. Dan ciri-ciri caleg-caleg politisi ngibul datang ke pengajian kita cuma pas musim. Ya, nanti kalau udah kepilih nggak mau lagi. Maka ente lihat, dia kepilih, dia masih nggak datang ke kita nggak, atau masih ngundang kita nggak? Berarti dia beneran emang suka ngaji. Maka kita pun cinta dengan pemimpin-pemimpin wakil rakyat, udah jadi pemimpin pun dia masih ngaji. Bukan untuk sekedar pencitraan, tapi emang dia pengen ngaji gitu. Akhirnya kita sudah lihat mulai dari 2016, ya, puncaknya 2019. Betul deh. Ini salah satu pimpinannya. Ini bahasa kerennya, bahasa parahnya, korbannya. Ya. Orang itu girohnya naik, itu bahasa ente mau orang aktivis deh emang. Ngerti deh istilah giroh ya. Nggak futur deh kan. Jadi kalau urusan mau membangkitkan sentimen emosi seseorang, akan agama dengan emosi beragama beda. Agama, emosi beragama beda. Agama dengan sikap beragama beda. Agama suci, sikap nggak suci. Jadi ketika ente mengatakan, aneh lagi bela Islam, belum tentu pembelaan ente betul. Ini ormas Islam, ini ormas suci. Enggak, Islamnya suci, ormas ente nggak suci. Maka mungkin nggak partai berlambang kubah hijau Rasulullah korupsi? Ya. Apakah kubah Rasulullah korupsi? Mungkin nggak partai yang tiap hari pagi baca Hizib Bahar, sore baca Hizib Bahar? Aneh nggak nyontoin partai mana? Aneh lagi nyontoin partai aneh nih. Partai Hizib Bahar, partai Syazili, partai Naqsyabandi. Terus terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Mungkin nggak? Mungkin saja. Mau dihantuk sama urusan sapi kayak. Apalagi urusan lawan jenis. Itu sangat mungkin. Ente mau kiai 1000 kali kiai, ujiannya ya sama. Fulus, lawan jenis. Jadi jangan heran itu terjadi. Jangan heran itu terjadi. Itu sudah sunatullah yang terjadi. Jadi ketika kita kemudian memahami agama, ya, jadi ada agama bahasa Arabnya apa? Din. Agama. Dulu bahasa lamanya ugama. Tapi agama ataupun din itu tidak terlalu mewakili. Karena din di Quran itu tidak semuanya bermakna agama. Karena agama itu a dan gama. Enggak semuanya nyambung. Din kadang berarti hari akhirat, kadang berarti ajaran Allah, kadang berarti ya, pembalasan. Ya. Din, ada namanya din, ada sikap yang berkaitan dengan din. Namanya tadayun. Apa bahasa Arabnya? Tadayun. Tadayun itu sikap. Sikap religius. Sikap religius belum tentu agama itu sendiri. Karena agama ini tidak identik dengan satu suku. Jadi kalau ada orang mengganggu suku ente, bukan berarti dia ganggu Islam. Agama itu tidak identik dengan satu mazhab. Kalau ada orang lagi menentang mazhab ente, dia bukan menentang Islam. Agama tidak identik dengan satu partai. Makanya saya sering ngasih. Jadi untuk bongkar orang-orang yang sudah keracunan partai, sampai menyebut ini partai Allah, yang lain partai tauhid.
Itu kita tanya. Nih anggaplah ente orang partai nih ya. Lebih Islami partai mana? PKS? Pernah aneh tanya dulu? PKS, PKB, P3, Masyumi, PBB, apa lagi? Partai Umat, Green, nggak masuk. Partai yang baru, Gelora. Coba mana yang lebih Islami? PKS orangnya? Nggak juga. Teman aneh ada juga. Apa? Orang NU tahlilannya yang kuat. Kalau PKS maksuratnya yang kuat. Kalau udah ketemu bab yang tadi sama aja. Apalagi PBB sama aja. Dari semua itu, kalau boleh nih ya, kalau yang tadi yang udah keracunan nih, partai itu apakah sudah menerjemahkan ad-din al-Islam secara sempurna? Sehingga kalau berbeda dengan partai itu berarti berbeda dengan Islam. Nggak ada kan? Partai itu hanya menunjukkan bahwa orang Islam memang nggak nyatu. Ya? Betul nggak? Jangankan Muhammadiyah dan NU, sesama NU aja partainya lebih dari satu. Betul kan? Sesama Aswaj aja partainya lebih satu. Sekarang tarekat juga lebih dari satu. Ada Jatman, ada Jatma. Tuh, ada dua tuh. Ini cuma indikasi bahwa orang Islam itu motorikohnya, mau mazhabnya lebih dari satu. Nggak usah dipaksain. Memang kita udah begini. Dan tidak ada satupun yang betul-betul mewakili 100% al-Islam itu sendiri. Ini kaidah. Al-Islam, agama Islam tidak identik dengan suku, bangsa, aliran, kelompok, partai, ras, suku, kulit, dan segala macam. Arab, Islam, nyambung? Ya, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab juga orang Arab. Jadi ente kalau ngeliat ada orang Arab di puncak kacau seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, ente bilang shadaqallah. Tabbat yada. Udah gitu aja bacanya. Biasa aja. Ente ke Arab sana, yang korupsi orang Arab. Yang bunuh-bunuhan sampai hari ini, yang tidak berhenti sampai hari ini orang Arab. Betul nggak? Makanya nabi-nabi dominan di Timur Tengah. Ya, muka-muka ente tuh suka perang deh. Muka-muka Hamid tuh. Ya. Jadi beragama dengan agama itu sendiri beda. Jadi kalau ada orang ganggu simbol-simbol kita, pergerakan kita, partai kita, torikoh kita, dia bukan lagi ganggu Islam, dia ganggu ente. Ini ada nih teman lagi demo, terus dia agak beda sedikit dengan yang lain. Kalau ada sampah dia pungut, dia bilang Islam suka kebersihan. Kita harus tunjukkan Islam itu bersih. Islam mah bersih selalu, otak ente nggak bersih. Ya, itu otaknya harus dibenerin. Kenapa? Bagi dia kalau ada orang Islam buang sampah sembarangan, Islamnya rusak. Yang rusak orang Islamnya atau Islamnya. Kalau al-Islam ayatnya jelas, innad dina indallahil, agama di sisi Allah itu al-Islam, maka Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi ngomong begitu. Islam itu selalu tinggi, gak pernah rendah. Islam, kalau ente orang Islam belum tentu. Kenapa? Belum tentu kita ini benar-benar ngambil nur Islam itu benar-benar. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak ngikutin mainstream dalam bab ini. Ketika orang ramai-ramai dulu menjadikan takbir sebagai alat untuk nakut-nakutin orang beda faham, beda politik, kita takbirin balik. Ya, kuat-kuatan mana takbirnya kan? Ketika orang ramai-ramai memilih Prabowo, saya nggak milih Prabowo loh. Baru yang kedua saya kemudian milih presiden hari ini. Ya, dan saya memilih dia lagi ketika dia mau jadi menteri. Saya mikir, hada awal marrah fi tarikh as-siyasah al-insaniyah.
Ini pertama kali muncul dalam sejarah manusia. Musuh politik, bebuyutan, sudah dikibulin berkali-kali sama tim survei, sujud berkali-kali padahal hasilnya bohong. Betul nggak? Betul kan? Itu masih ingat gak tuh? Kalian tuh short memory semua. Memorinya pendek. Alhamdulillah saya diberi memori oleh itu panjang. Jadi makanya nggak gampang marah. Masalah politik pun gampang marah. Memang suaranya suka tinggi. Itu my style. Ya. Ya, itu gaya saya itu ya. Itu karena turun dari guru kita dulu, Abuya Hasan Basri, begitu gayanya. Kata Soekarno kan, Hos Cokroaminoto adalah cerminku. Nah, kalau aneh boleh ngomong, Abuya Hasan Basri, An-Naqsyabandi, Al-Qadiri, As-Samani itu cerminku. Dulu kita kalau khotbah kita ngeliat dia, ngajar kita ngeliat dia. Itu beliau hadir aja orang takut. Ada orang kebatinan jadi kiai. Sudah oke, sudah bagus. Ngajarnya sudah oke. Sudah tobat, tapi ilmu hakikatnya masih ada yang aneh-aneh kalimatnya. Itu Abuya Hasan Basri selesai ngajar kan dia pulang udah malam. Di jam 12 beliau nggak sanggup lagi, dingin. Kampung kita sampai hari ini masih dingin. Dianterin pulang. Baru dia berani ceramah. Apa pembukaan dia? Kalau guru kita Abuya Hasan Basri hadir, aneh takut, aneh udah kayak semut udah. Padahal itu syekh yang kedua, itu paling bagus cerita hakikat Nur Muhammad. Kalau ada Abuya Hasan Basri, semuanya kaku kikuk semuanya. Ya aneh nggak mau ente begitu. Gayanya aja kita ambil stylenya. Auranya jangan diambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi al-Islam tidak identik dengan suku bangsa. Tidak identik dengan suku Jawa, suku Minang, suku Makassar, suku Banjar, suku Banten, nggak ada urusan. Tapi ketika suku-suku ini terwarnai oleh al-Islam, ada yang betul-betul masih di jalannya, lalu mereka bikin suatu kaidah yang dipegang secara tradisional, secara tradisi, adat bersandi syara bersandi kitabullah. Dipakailah di tanah Melayu, maka orang Melayu bilang, kalau ada orang Melayu murtad, maka dia batal Melayunya, gitu kan? Di Minang juga begitu. Kalau ada orang murtad, maka batal Minangnya. Bukan berarti Islam itu Minangkabau, bukan Islam itu Melayu, Islam itu Banjar, enggak. Tapi mereka terwarnai. Nyambung ya? Oleh karena itu, kalau ada suku ente diganggu sama orang dihina, itu bukan menghina agama kita. Ini mungkin partainya nanti beda-beda nih ya. Antum partainya apa Bang Ferry? Sebutin aja. PSI. Dulunya nyoblos apa? PKS kan? Ya enggak, bukan. Apa? PAN. Sama dengan Primus berarti. Ini apa? PKS kan? Mau PBB? Ketahuan wajahnya. Habib dulu Habib. Ini emang beda. Habib yang ini beda emang. Beda sama Habib yang ono. Kalau Bang Dok apa Bang Dok? Partai Imut apa umat? Ya ini aja udah beda ini. Ya. Dan antum perhatikan, orang tarekat itu karena punya mursyid, punya murid, itu betul-betul menjadi objek yang orang politisi ini nafsu melihatnya. Makanya dulu di kalangan Aswaja ada namanya Jatmi, Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah, Jatmi. Di zaman Orde Baru didekatin oleh orang-orang Golkar, Jatmi kemudian pecah jadinya Jatman. Jatman ini kemudian bentuk dari kesadaran orang-orang NU bahwa kami dulu, kalau Jatman itu dulu partainya P, ini boleh kita beda paham ya, beda data. Orang P3 itu NU bukan? Orde Baru apa? Golkar. Ini Orde Baru. Ini biar ente nggak bingung nanti aneh mau ikut Jatman apa Jatman, bebas, aneh mau ikut mana aja gue boleh. Ya. Golkar di zaman itu, ini bukan Golkar yang sekarang ya. Kita Golkar sekarang udah hilang tuh ideologi-ideologi itu.
di zaman Orde Baru, mereka masuk ke semua orang yang berkumpul. Karena politik itu mempengaruhi orang dan mengumpulkan orang. Dan yang paling enak adalah mempolitisasi orang beragama. Karena kosnya kecil. Cukup kirim kabar, kirim WA, orang ngumpul. Nggak perlu ngasih duit. Cukup katakan, kita sedang berjihad. Ya, lawan. Oh, relawan. Orang yang lawan. Melawannya berulang. Oke, sudah. Nyambung? Di kalangan Ahlus Sunnah dulu apa? Ahlus Sunnah Indonesia ada dulu JATMI, Jamiah Thariqah Mutabarah Indonesia. Kalau nggak salah begitu ya. Karena kemudian mursyid-mursyidnya ada yang ikut Golkar. Yang ikut Golkar itu tidak sembarangan loh. Ente jangan kemudian merendahkan mereka yang kemudian menerima Orde Baru. Itu bagian dari cara mereka memahami akidah Ahlus Sunnah. Sama-sama aswaja loh. Salah satunya guru besar Al-Thariqah di Tasik, Abah Hanom. Di Jawa Timur, pecahnya bukan main. Sama-sama Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sama-sama TKN, Abah Hanom memilih Golkar. Sama-sama TKN, sedangkan di Jombang ada Kiai Adlan Ali, ada Kiai Musta'in, macam ya. Itu ditulis dengan apik oleh Martin van Brunesen, itu kawannya Gus Dur. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Ada di situ beberapa bukunya. Kalau ngambil tolong dibalikin. Ya. Karena itu wakaf seseorang itu ya. Kita kita beli beberapa. Akhirnya JATMI pecahlah karena partai oposisi P3 isinya orang NU, aswaja merasa ini sudah mulai politisasi. Ya, JATMI tidak lagi steril. Kita sterilkan kata orang NU. Jadilah JATMAN, Thariqah, Jamiah Thariqah Mutabarah Nahdiyah. Nah, inilah kemudian perdebatan antara JATMAN dan JATMA, masalah pendiri Jamiah Thariqah itu masalah sebelum ini terjadi. Ya, itu bukan wilayah kita, wilayah mereka. Jadi kalau ente mau masuk JATMAN boleh? JATMA boleh? Boleh. Silakan. Cuma mohon maaf, saya tidak mau ikut masuk. Ya, saya memilih menjadi guru ngaji aja. Nggak masuk ke struktur-struktur. Karena tidak bakat jadi politisi dan orang pergerakan. Tapi kita insya Allah punya gerakan. Kita nggak bikin struktural yang sifatnya hierarki. Kita bikin struktur lembaga diri. Ya, insya Allah. Ya. Jadi nggak usah pusing mau ikut ke, sama aja, dua-duanya mursyid. Yang di JATMA juga mursyid agung, yang di JATMAN juga mursyid agung. Dua-duanya guru saya. Ya. Oke, barangkali itu muqaddimah daripada bab mukjizat sampai ke bab agama untuk menjaga akal sehatnya. Kita cukupkan dulu. Atau ada pertanyaan? Bingung kan? Ada pertanyaan nggak? Halas. Rehat dulu ya. Bis asar. Tadi sudah baca Asmaul Husna? Belum. Jadi pada asar nanti Asmaul Husna, wirid asas. Ini buya-buya sedang tugas semua. Angkung Aldomi juga Dawami juga lagi KKN. Ini ya lagi sakit juga. Ente yang maha santri ribat nih, berapa orang nih, nanti langsung pegang mix. Mimpin wirid asas sama Asmaul Husna dulu. Jadi sebelum kita mulai apapun, kita mulai dengan bismillah. Bismillah itu satu-satu Asmaul Husna, wirid asas. Kalau memungkinkan nanti kita baca Hizib Bahar, agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Baru kita masuk ke kitab Tabaqat Sufiyah, insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Kamu ada apa? Lagi menunjukkan mukjizat. Apa? Oh ya, kami di sini dulu bagaimana? Orang Lombok datang.